Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyembuhkan nyeri pada telapak kaki dan tumit. Oke, ini adalah beberapa request yang terbanyak di minggu ini. Mulai dari yang penonton saya yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia, banyak yang meminta request bagaimana cara terapi untuk menyembuhkan nyeri telapak kaki dan tumit. Oke, ini adalah cara sederhana, cara murah meriah, dan insya Allah cara ini lumayan efektif ataupun sangat efektif jika dikerjakan dengan rutin. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini. Pada kasus nyeri telapak kaki ataupun tumit ini biasanya paling sering dijumpai adalah karena fasciitis plantaris ataupun adanya radang pada selaput tendon di sini di telapak kaki. Juga calcaneus spur, istilahnya tumbuh pengapuran atau tumbuh jalu atau taji atau osteofit di tulang calcaneus ini ataupun biasa kita kenal tulang tumit sini. Jadi rasa nyerinya ini bisa di tengah sini ataupun di samping sini, samping dalam sama samping luar, ataupun bisa di area sini sampai mengitari di area tumit seperti ini. Nah, juga kalau yang di tumit selain di sini juga di sini. Nah, ini kalau pas di tendon Achillesnya juga sering sakit. Nah, jadi cara ini nanti bisa untuk keluhan yang nyeri telapak kaki di area sini, bisa juga di area tumit maupun di tumit belakang di tendon Achillesnya. Oke, pertama yang harus disediakan adalah minyak pelumas ini. Ini cuma minyak massage oil biasa sebagai pelumas saat kita menggosoknya. Dan alat kedua adalah gogi ini. Nah, alat gogi ini yang sudah punya atau sudah banyak yang punya, bukan cuma bisa di lutut saja, cuma di semua di area tubuh. Intinya bisa menggunakan pakai alat gogi ini. Ini fungsinya untuk mengurangi nyeri, membuka peredaran darah, dan banyak yang lainnya. Mengurangi pegel-pegel dan capek-capek. Cocok sekali alat gogi ini. Langsung saja, caranya pertama kita kasih pelumas di area ini. Di area lutut, di area tumit sama telapak kaki. Kasih minyak yang banyak. Nah, pertama di sini dulu yang harus kita kerjakan, yang harus dirilis adalah fascia atau otot-otot di area telapak kaki sama tumit. Biasanya kalau menderita nyeri tumit ataupun nyeri pada telapak kaki ini pagi hari biasanya itu yang paling terasa sakit sekali. Saat mau bangun tidur pertama kali napak terasa kayak ada jarumnya. Juga kalau sudah istirahat lama, misal pas duduk lama istirahat terus mau berjalan, mau mengawalinnya itu sakit sekali. Tapi kalau sudah jalan pelan-pelan nanti nyerinya akan berkurang. Seperti itu. Nah, otot yang harus dirangsang pertama di sini sama sampai betis nanti. Karena kalau sini betis tegang, pembuluh darah nggak bagus, akan berdampak pada kekakuan pada fascia di telapak kaki. Juga sebaliknya, kalau di sini nggak sehat, otomatis betis juga. Ini sama-sama berhubungan soalnya. Oke. Jadi ini dulu, nanti baru ke atas. Caranya gampang, cara gosoknya seperti ini. Nah, kalau cara enaknya kita angkat ke atas. Kita duduk bersila, terus angkat tumit ke atas. Nah, ini telapak kaki kita ditaruh di lutut sampingnya, lutut sisi sampingnya. Lalu kita gosok seperti ini. Gosoknya pelan-pelan ya. Bisa ini ditarik seperti ini lalu gosok. Nah, atau bisa dilepas juga nggak apa-apa. Nah, gosoknya bisa mulai dari sini ke atas atau dari atas ke bawah, tidak apa-apa. Gosoknya mulai dari seperti ini ataupun ini boleh. Nah, untuk yang ujung ini yang agak dalam. Nah, kalau pertama memulainya gosok yang seperti ini aja. Santai saja gosok di area ini sambil kita nanti menemukan gerenjelan. Nah, pas gerenjelan ini sakit nanti. Oh, ketemu gerenjelan di sini. Nah, ini biasanya tendon yang bermasalah, intinya di area yang gerenjel-gerenjel itu. Dan saat ditekan itu sakit.
sini. Nah, ya. Terus sini, nah tadi sebelum memulai biasanya kalau dites itu tesnya pakai yang ujung ini, dites dulu, ditekan. Nah biasanya sini sakit, area di sini sakit biasanya. Coba aja nanti kalau sudah yang punya alat ini ditekan di area sini, pokoknya sekitar sini, di sini ini sakit semua. Tetapi setiap orang beda-beda rasa nyerinya. Bisa saja yang orang yang satu yang di sini yang paling sakit, orang yang lain yang di sini. Nah di sini ataupun di sini nggak sakit, bisa juga yang di sini yang sakit. Sini, pokoknya areanya mulai dari sini, pokoknya dari sini ini, segini ini, nah, ini yang paling umum sering dirasakan sakit. Nah, kalau inti yang bermasalah di sini, yang paling banyak ini fascia, fasciitis plantaris sama di sini, karena ada calcaneus spur tadi. Jadi pengobatannya selain ini kan banyak metode pengobatan atau metode terapinya. Bisa juga kalau pas awal-awal radang, awal-awal sakit bisa juga minum obat anti nyeri atau anti radang. Dan juga bila tidak sembuh biasanya disuntik kalau yang menderita calcaneus spur. Kalau udah difoto kelihatan tadinya bisa disuntik ataupun bisa di fisioterapi di rumah sakit. Dan juga kalau tidak sembuh biasanya dioperasi. Nah pokoknya kalau tumbuh calcaneus spur itu sebisa mungkin ya jangan dioperasi lah, hindari operasi dulu, karena bisa dicoba dengan cara ini. Syukur-syukur nanti kan cepat membaiknya, tidak harus operasi. Karena kalau sudah dioperasi, kebanyakan kasus habis dioperasi malah tumbuh lagi. Karena apa? Karena sumbernya yang menyebabkan di sini radang dan memicu pertumbuhannya si tulang itu tidak diselesaikan. Jadi setelah dioperasi sakit lagi karena tumbuh lagi. Di sini pertama digosok-gosok, di sini sampai samping-samping sini. Nah juga fungsinya kalau digosok-gosok telapak kaki kan ini banyak. Istilahnya titik-titik saraf yang ke pinggang, banyak titik-titik meridian untuk istilahnya organ-organ dalam. Selain kita menyehatkan tendon, urat tendon di sini, juga saraf-saraf yang berhubungan ke tubuh bisa terstimulus. Jadi intinya double lah, ototnya bagus, tendonnya bagus, organ-organ dalam bagus. Misal kalau kita sering sakit punggung kan di sini, area di sini. Kalau titik refleksinya banyak sebenarnya titik-titik di sini. Nah terus kalau umpamanya salah menekan atau apa, ini nggak ada masalah, nggak ada efek samping yang terlalu membahayakan. Intinya cara seperti ini aman, semua orang bisa melakukannya. Oke, setelah di sini selesai, umpamanya sudah mulai terasa agak kendor, pindah ke sini, ke area ini, ke area tumit. Nah, kalau area tumit kan ini agak tebal, usahakan pakai ujungnya yang ini. Nah, kalau gini kurang, istilahnya kurang dalam penetrasinya, pakai yang ini agak ditekan seperti ini. Pokoknya awal-awal ratakan dulu ini. Kalau masih pas digosok, aduh terasa sakit-sakit, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan, tidak usah terlalu ditekan. Seperti ini, di sini. Nah sini gosok-gosok, lalu sininya seperti ini. Otomatis kalau nyeri telapak kaki sama tumit, nah otot-otot di sekitar sini, tendon Achilles sampai ke betis sini, ini otomatis kaku, pembuluh darah nggak bagus, tendon jadi kaku, otot kaku, sirkulasi nggak lancar, tendon jadi kering, makanya kering terus bergesek sama lantai atau sama alas sama tulang, jadi radang seperti itu. Oke, nah terus di sini, di area sini kan ini kan tendon Achilles, ini bawah samping mata kaki ini juga harus digosok-gosok seperti ini. Setelah diginikan juga selain nyeri juga bisa berkurang, jalan juga lumayan enteng nanti.
jalannya juga, melempar kaki juga lumayan tambah enteng. Oh iya, cara ini bisa dilakukan setiap 2 hari sekali. Setelah diterapi seperti ini, nanti rendam air dingin kaki, rendam air dingin di baskom, kasih cacahan es batu, terus dikasih air, rendamannya segini selama 10 menit. Oke, itu untuk mengurangi efek jarum sama menetralisir pembuluh darah di area yang sudah kita kena gosokan dan tekan-tekan. Ini kan masih luarnya dulu nanti. Nah, terus setelah di sini sudah lumayan agak kendor, nyeri gosoknya di area sini udah agak berkurang, pindah ke area belakang sini, ke area yang sini. Nah, kalau di kamera kan seperti ini. Nah, ini cuma saya nggak susah ngambil shot gambarnya di sini. Oke, nanti kaki kanan kiri sama saja. Nih, gosok di sini. Jadi pelan-pelan saja, karena kalau pertama kali melakukan terapi ini kayak kaget-kaget karena sakit semua di sini. Pas digosok ini celang, nah itu ada rasa sakit di sini karena ini timbunan zat nyeri sudah terlalu banyak di area ini. Jadi gosok saja pertama-tama pelan-pelan. Nah, efek gosokan nanti kan jadi merah seperti ini. Kenapa merah? Karena pembuluh darah jadi lebar. Banyak nutrisi yang masuk ke situ, mengangkut zat-zat nyeri. Nah, nyeri berkurang, nanti recovery juga semakin cepat. Nah, di area ini. Oke, sampai sini-sininya juga diratakan. Ini. Nah. Ini ya. Juga kalau sudah sakit kayak gini, hindari kalau jalan istilahnya pakai high heel. Alasnya juga diganti yang empuk-empuk dulu selama sakit. Kalau sudah nggak sakit ya bebas nanti. Sama kalau pakai sepatu jangan terlalu yang seret, harus agak longgar. Umpamanya size-nya itu harus agak lebih besar. Jangan pilih yang rapat-rapat, apalagi kalau cewek yang istilahnya yang depannya lancip itu, nah itu tambah nggak bagus, tidak sehat sepatu-sepatu yang seperti itu. Nah, ini oke. Setelah di sini terasa agak longgar, terus sudah ada merah sekitar sini, nyeri gosoknya juga agak berkurang. Kita pindah lagi ke area ini, pas di tendon Achillesnya ini di tengah. Tadi kan samping dalam, samping luar. Sekarang di tengah, tarik sampai ke atas. Nah, tadi nggak kelihatan ya. Nah, sekarang selanjutnya ini di area tendon Achillesnya nih, di tengah sampai ke betis seperti ini. Nah, gosoknya ini seperti ini. Nah, bisa gini tidak apa-apa. Nah, tapi lebih enak yang pakai yang tengahnya ini. Gosoknya ini. Jadi tendon Achillesnya dulu segini, nanti baru ke atas betis. Pertama dibuka aja semua, ototnya dirilis aja semua. Nanti setelah kebuka semua, baru inti-intinya yang tendon yang bermasalah, yang sudah misal nyeri tumitnya ini atau nyeri telapak kakinya sudah 3 bulan lebih. Nah, itu sudah ada fibrus namanya, jaringan parut. Kalau itu nggak dibereskan, nah itu akan susah sembuhnya. Oke, kalau sudah ada fibrus, biasanya kalau sudah disuntik, umpamanya udah 3 bulan lebih, itu baru disuntik sama dokter. Nah, itu biasanya kurang efektif, masih terasa sakit karena sudah ada timbunan fibrus. Kecuali kalau disuntik itu, kalau biasanya kalau pertama awal-awal radang disuntik tuh langsung enak, langsung radangnya langsung istilahnya berkurang. Tapi kalau sudah 3 bulan lebih baru disuntik, efektivitasnya suntikan itu sudah tidak terlalu terasa. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah sini udah agak kendor, udah merah seperti ini, ke atasnya sini. Pokoknya tarik garis lurus saja seperti ini. Nah, ini. Wah, ini kalau pertama kali digosok-gosok seperti ini akan
apa namanya, terasa gerenjel-gerenjalannya akan terasa sakit sekali. Pelan-pelan saja. Nah, jangan lupa sambil gosok-gosok sambil berdoa. Kalau yang muslim berdoa apa untuk kesembuhan, doa-doa muslim kan ada, atau cuma baca sholawat, disolawatin boleh. Kalau yang non muslim mungkin baca doa apa boleh. Istilahnya kan ini cuma kita berikhtiar, Tuhan yang menentukan kesembuhannya. Oke, sambil berikhtiar dan berdoa ya, ini gosok-gosok sekitar ini. Nah, saat digosok-gosok ini nanti akan terasa kayak kayak kegeringingan di sini, kayak kadang juga kayak ada kayak kesetrum, bukan kesetrum sih ya, kayak geringgingan. Nah, itu biasanya darah yang baru kebuka cur banter banget ke area telapak kaki. Makanya terasa kayak agak geringgingan, kayak juga kayak terasa kayak ada gatal-gatal seperti itu. Nggak apa-apa, terus saja kita gosok seperti ini. Oke, setelah di tengahnya sini udah terasa agak kendor. Di sininya, di area lurus mata kaki ini. Nah, digosok-gosok seperti ini. Tadi nggak kelihatannya. Pokoknya selanjutnya gosok di ini, area lurus mata kaki. Kita gosok-gosok seperti ini. Nah, terus di area betis ini, tulang kering ini, akan terasa sakit sekali, sensitif yang di sini. Gosoknya sampai ke sini, sampai ujung lutut seperti ini. Nah, wow, kalau umpamanya sakit telapak kaki ataupun kaki pegal-pegal diginiin, akan terasa sakit, tapi setelah itu akan lebih nyaman, lebih enteng. Jalannya pun terasa seperti anak muda lagi nanti. Ini gosok-gosok seperti ini. Ya, pokoknya yang telaten sampai nanti nyerinya hilang 100%. Gosok-gosok. Nah, pokoknya diratakan pelan-pelan saja, minyaknya yang banyak. Ini oke ya. Nih, nah sampai ini mata kaki sekitar sini digosok lagi, tidak apa-apa. Pokoknya gosok-gosok treatment ini minimal 30 menit sampai 1,5 jam. Kalau tidak banyak waktu ya 30 menit, atau ambil tengah-tengahnya sekitar 40 menitan, 45 menitan, sudah bagus sekali. Yang penting intinya rutin. Nah, setelah area betis bagian dalam sini ini sudah selesai, betis di bagian sini, bagian luarnya. Nah, ini kita gosok semua. Kalau sudah digosok semua, udah kebuka semua, darah yang mau mengangkut nutrisi sama istilahnya mengangkut sisa-sisa zat nyeri yang ada di telapak kaki, di tumit sama kotoran-kotoran itu akan banyak ke situ. Pembersihannya nanti, pembersihan kotoran-kotoran yang bikin nyeri itu akan cepat sekali. Dan juga darah ini, darah yang baru akan membawa banyak kandungan oksigen yang yang sangat berperan untuk proses recovery pada jaringan yang cedera atau yang bermasalah. Ini digosok-gosok. Nah, pokoknya ini digosok-gosok sampai lemas. Gosoknya bisa ke atas, bisa ke bawah, dari atas ke bawah, bawah ke atas, terserah. Bisa diputar-putar sini, bisa sini, terserah. Yang penting otot yang gerenjel, yang kaku ini digosok-gosok sampai pembuluh darahnya kebuka. Tandanya pembuluh darah kebuka di di kulitnya biasanya ada tanda merah, terus gerenjelannya juga mulai berkurang, terus rasa nyeri saat digosok-gosok sini juga sudah berkurang. Oke, setelah selesai di area betis, kita kembali ke titik-titik intinya. Nah, ini titik intinya. Tadi kan saat digosok-gosok kita menemukan gerenjelan di sini. Kita udah tandain yang gerenjel yang paling sakit, kita gosok pakai ini dulu. Gosoknya ditekan, didorong. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ditekan, didorong, gores, terus pindah sedikit ke sampingnya. Seperti itu. Pokoknya ditekan, diurai.
ini akan sakit sekali. Nah, oke, gores sampai terasa agak panas dan nyeri, pindah ke sampingnya ini. Nah, ini, oh sampai kena ke tengahnya ini. Oke, setelah udah sekitar di goresnya gini, udah agak kendor yang dalamnya, sudah nggak kuat, cari satu titik intinya yang paling gerenjel, tekan. Nah, tekan yang lama sekitar 8-10 detik sambil tarik nafas kita lewat hidung, hembus lewat mulut. Pasti ditekan, tarik nafas, hembus lewat mulut, dilepas, cari titik yang lain. Nah, sampai pas ditekan nanti sampai terasa gini, kayak mendelep seperti itu. Ditekan lagi titik yang gerenjel sambil tarik nafas lewat hidung, hembus lewat mulut, tarik nafas lagi lewat hidung, hembus lewat mulut, dilepas. Oke, ini yang untuk yang kalau nyerinya di telapak kaki di sini biasanya cari, bisa saja di tengah agak ke samping sini juga, ataupun agak ke samping sini bisa. Yang penting nanti dicari intinya itu yang gerenjel-gerenjel. Lalu untuk yang tumit, yang calcaneus spur, cari biasanya di sini. Pas tadi ditekan-tekan seperti ini, oh ada yang gerenjel sakit, dia ditekan sama. Tekan sambil ditekan, tarik nafas, hembus, tekan, hembus, nanti pindah lagi ke titik sampingnya terus. Nah, pokoknya yang mana yang sakit dia ditekan. Oke, nah nanti tekannya jangan terlalu cepat seperti ini, cari yang gerenjelnya, yang intinya tekan, hembus, tekan, hembus. Oke, setelah ditekan-tekan semua, ditekan-tekan area yang di sini, kita pijat pakai jempol biasa gini. Nah, ini supaya si otot-otot tadi atau tendon-tendon yang bekas ditekan agak rileks kembali. Oke, selanjutnya setelah dilakukan terapi seperti ini, kita latihan jinjit-jinjit. Latihan jinjit ini fungsinya adalah untuk supaya ini biar tambah lentur dan melatih kekuatan otot-otot dan tendon ini. Kalau sudah dilatih nanti cairan di tendon ini, yang tendon yang tadi yang kering karena kaku itu, dia bisa terisi cairan, elastisitasnya akan meningkat, kolagen yang masuk di tendon itu akan terpenuhi seperti itu. Nah, caranya gampang, caranya seperti ini. Oke, selanjutnya latihan jinjit seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8 tahan dulu, turunnya pelan-pelan. Nah, oke, ulangi selama 3 set. Setelah itu latihan jalan jinjit seperti ini. Jalan ke depan 10 langkah, mundur ke belakang 10 langkah, istirahat. Ulangi lagi sampai 3 set, jalan 10 langkah ke depan, jalan 10 langkah ke belakang, istirahat. Ulangi setiap gerakan ini selama 3 set. Oke, mungkin itu saja video tentang cara mengobati nyeri telapak kaki dan tumit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.